Di ujung tahun 2025 muncullah polemik pemilihan presiden, gubernur, wali kota, dan bupati kedepannya akan diserahkan ke DPR RI dan DPRD. Demokrasi tidak langsung. Mengapa partai-partai ini menghendaki itu? Indikasinya mereka ingin mempertahankan kekuasaan. Di zaman Orde Baru kita sudah alami bahwa demokrasi tidak langsung sangat bobrok. Bagaimana kita mau kembali ke Orde Baru, sistem politik yang tidak baik? Kita sudah beralih ke Orde Reformasi yang mulai menata sistem demokrasi yang baik dan benar. Kita ingin kembali. Pertanyaan bagi partai-partai pendukung untuk demokrasi tidak langsung. Jika kalian punya nurani, betul-betul ingin bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang rakyatnya sejahtera, berhenti konspirasi politik ingin mempertahankan kekuasaan, tidak murni untuk mengentas kemiskinan di Republik Indonesia tercinta ini. Masih banyak rakyat miskin di atas tanah yang subur dan kaya ini. Para elit di Senayan, para elit di kementerian tidak merencanakan anggaran APBN dan di provinsi, di kabupaten, di kota Madia. Para elit tidak fokus berbicara persoalan yang masyarakat hadapi. Saya contohkan, Indonesia ini mayoritas penduduknya petani, pedagang kecil, nelayan. Di manakah fokus anggaran APBN dan APBD terbesar untuk sektor-sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan UMKM? Jika murni perencanaan pembangunan secara nasional maupun daerah untuk mengentas kemiskinan. Sekian periode rakyat memilih pemimpin belum terlalu signifikan mengentas kemiskinan. Karena politik yang selama ini selalu bernuansa kepentingan. Aturan yang dihasilkan masih berbau kepentingan. Penegakan hukum belum berpihak, belum hukum sebagai panglima, uang dan kekuasaan masih menjadi panglima. Rakyat jenuh dengan keputusan-keputusan yang selama ini dibuat di pusat maupun daerah. Kenapa biaya politik mahal? Indikasi kuat, mahar partai politik dominan. Banyak figur-figur, kandidat-kandidat yang punya potensi kemampuan untuk membangun tidak bisa terpilih karena kapitalis selalu menguasai ekonomi, politik, dan pemerintahan. Untuk itu kepada masyarakat Indonesia, berpikirlah jika partai-partai pendukung untuk pelaksanaan demokrasi periode yang akan datang ingin demokrasi tidak langsung, saya sarankan berhenti memilih dan mendukung partai-partai itu. Karena mereka ingin mempertahankan kekuasaan dengan cara-cara menyetujui demokrasi tidak langsung. Sebagai anak bangsa yang cinta akan negeri tercinta NKRI
dari batas Indonesia Timor Leste, Kabupaten Beru, saya mau sampaikan kepada seluruh saudara-saudariku sebangsa dan setanah air. Berhenti memilih pemimpin-pemimpin yang berbicara seakan-akan malaikat, dan setelah terpilih, setan juga lebih kalah. Berbicara manis di hadapan rakyat bahkan sebelum terpilih, janji-janji emas setelah terpilih tidak dilaksanakan. Mengapa demikian? Karena mereka harus melakukan berbagai trik busuk untuk meraup suara terbanyak. Kita harus berpikir, seseorang ingin mendapat jabatan dengan mengeluarkan uang banyak setelah memimpin, dia tidak berusaha untuk mengembalikan. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Belasan dan puluhan miliar dikeluarkan. Saya waktu masih aktif sebagai ASN, saya pernah bayar gaji bupati, wakil bupati. Penghasilan itu tidak sebanding dengan pengeluaran saat proses politik berjalan. Tetapi kenapa mereka ingin merebut jabatan-jabatan itu? Apa yang mereka cari dalam jabatan itu? Sesungguhnya ada makanan enak yang banyak rakyat tidak tahu, yaitu kue APBD. Jika seperti di kabupaten-kabupaten kecil, rata-rata 1 triliun. Jika dikelola dengan cara-cara yang selama ini berjalan oleh para penguasa, proyeknisasi berjalan secara terstruktur, tersistem dan masif. Rakyat membutuhkan air, kita membangun sesuatu yang belum begitu penting bagi rakyat. Rakyat membutuhkan pupuk, bibit, tetapi kita pengadaan yang lain-lain yang seharusnya rakyat belum membutuhkan, belum mendesak. Dan pola-pola seperti ini berjalan dari periode ke periode. Itulah yang kita harus lawan. Jangan lagi mendukung kepemimpinan yang serakah rakus dari daerah sampai pusat. Terakhir saya ingin berpesan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami tahu Bapak ini kaya. Sejak Bapak maju sebagai calon presiden pertama sampai Bapak menang, saya adalah salah satu pendukung. Saya berharap Bapak membangun bangsa ini dengan ketulusan hati, karena Bapak sudah punya segala-galanya. Tempatkanlah struktur pemerintahan yang Bapak pimpin dari pusat sampai daerah, orang-orang yang murni mengabdi demi rakyat, seperti Menteri Keuangan dan Menteri Pertanian. Kami bangga dengan 2 menteri ini, murni mengabdi. Masuk pemerintahan tidak mencari harta, tidak mencari takhta, tetapi apa yang harus kita buat untuk bangsa ini, untuk rakyat ini. Pengabdian, karena negara sudah membayar kita untuk melayani masyarakat dengan ketulusan dan keikhlasan. Sehingga suatu saat karya kita dikenang oleh anak cucu kita. Dari batas negeri Indonesia Timor Leste, saya ucapkan salam damai Natal bagi yang merayakan, dan mari menyambut tahun baru
dengan damai. Salam Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika.